Halo semuanya, selamat datang dan selamat bergabung di channel ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau membahas tentang soal dari fungsi kuadrat ya. Oke, langsung aja. Nomor satu, perhatikan gambar grafik berikut. Jika grafik fungsi fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c seperti pada gambar, nilai a, b, c yang memenuhi adalah. Oke, kalau kita lihat sekilas ini kurvanya terbuka ke atas, berarti a-nya itu lebih dari 0. Maka pilihan ganda B, C, dan E itu sudah pasti salah ya. Jadi kalau kalian nggak tahu cara mencari B dan C-nya atau nyari A-nya, nanti tinggal pilih 2 aja ya, jadi kemungkinannya lebih sedikit. Oke, sekarang di sini kurvanya memotong 2 titik di sumbu X ya. Berarti ini sama seperti persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah min 3 dan juga min 1. Ini boleh kalian tukar, min 1-nya X1, min 3-nya X2 sama saja ya. Lalu dia juga diketahui memotong sumbu Y di sini. Berarti ini koordinatnya 0,3. Nah, ini jangan terbalik 3,0. Kalau 3,0 itu di sini nih nanti. Kalau dilanjutin sumbu X-nya, X-nya 3, Y-nya 0. Di sini yang 3,0 ya. Kalau yang di sini X-nya 0, Y-nya yang 3, 0,3. Maka untuk mencari fungsi kuadratnya, Y sama dengan kita bisa gunakan rumus A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Masukkan saja nilai Y-nya 3, ini X0, Y3 masukkan ke dalam persamaan ini. X1 dan X2 juga masukin. X-nya nanti 0, nanti dapat nilai A-nya ya. Jadi Y-nya kita substitusikan 3, A-nya ini yang mau kita cari. X dikurang X1, X-nya itu 0, kan 0,3, X-nya 0, Y-nya 3. 0 dikurang X1-nya min 3, nah ini hati-hati. Karena X1 kan memang negatif, terus ada min juga, nih hati-hati ya. Lalu X dikurang atau 0, kan kita masukin X-nya 0 ya. 0 dikurang X2-nya min 1. Nah ini kan udah bilangan semua nih, tinggal A-nya pasti ketemu nanti. Jadi 3, kemudian A, min kali min plus 0 ditambah 3 ya 3. 0 min kali min plus 0 ditambah 1 berarti 1. Maka didapat 3, ini juga 3A. Berarti ini A-nya adalah 1. Oke, A-nya 1 lebih dari 0 ya, benar dari awal. Berarti antara A atau D jawabannya. Sekarang kita cari nilai B dan C. Gimana caranya ya? Tinggal kita masukin aja ke sini ya. Kan A-nya udah diketahuin. Kemudian X-nya udah kita ketahuin ya, 0. Kemudian X1-nya min 3, min 1 kita kembalikan ke sini. Tapi 0,3 kita tidak masukkan. Jadi Y, karena 0,3 ini fungsinya adalah mencari nilai A tadi ya. Y sama dengan A-nya 1, atau kita tulis dulu rumusnya A, X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Nah, di sini jangan masukin 0 sama 3 lagi karena udah selesai tugasnya. Sekarang kita nyari fungsi kuadratnya. Y sama dengan A-nya 1 ya, dikali X dikurang X1-nya min 3 dikali X dikurang X1-nya min 1. Maka diperoleh Y 1 kali ya, tetap berarti ya. X ditambah 3 dikali X ditambah 1. Kita cari fungsi kuadratnya. Y sama dengan, ya tinggal dikali ya. X kali X, depan kali depan. X kali X, X kuadrat. X kali 1, 1X. 3 kali X, 3X ditambah berarti 4X. Ditambah dengan 3. Nah, seperti ini. Jadi dapat nilai A-nya 1. Nilai B-nya, kalau kita lihat fungsi kuadrat, B itu kan koefisien X ya. Berarti B-nya 4. Dan nilai C-nya itu yang nggak ada X, berarti 3. Maka lebih dari 0 semua di sini ya. Jadi jawabannya yang A. A lebih dari 0, B lebih dari 0, C lebih dari 0. Kalau yang D tadi kan B-nya yang kurang dari 0 ya, salah yang ini. Jadi jawabannya yang A. Oke, kita lanjut soal yang nomor 2. Diketahui grafik fungsi kuadrat seperti pada gambar. Ini gambarnya buka ke atas ya. Koordinat titik potong grafik dengan sumbu X adalah, yang ditanya itu titik ini berarti ya. Ini sama ini. Titik yang memotong dengan sumbu X koordinatnya ya. Oke, di sini diketahui P itu puncak atau titik ekstrimnya ya. Jadi kalau diketahui titik puncak P itu adalah XP dan juga YP atau titik-titik puncaknya, diketahui di situ adalah nilainya 9/2 dan negatif 49/4 ya. Ini XP-nya, ini YP.
Maka fungsi kuadratnya bisa ditulis seperti ini. A dikali X dikurang XP pangkat 2 ditambah YP. Nah, seperti ini ya. Lalu di sini diketahui satu titik potong lagi dengan sumbu Y yang ada 8 ini ya. Berarti koordinatnya adalah kalau dia memotong sumbu Y berarti X-nya 0. Kalau memotong sumbu X, Y-nya yang 0. Maka koordinat ini adalah 0,8. Jadi X-nya yang 0, Y-nya 8 ya kalau memotong sumbu Y. Jangan terbalik ini 8,0. Itu memotong sumbu X kalau 8,0 ya. Oke, X-nya 0 dapat Y-nya 8. Kita masukkan ke fungsi kuadrat yang ini. XP dan YP juga kita masukkan nilai-nilainya. Nanti kita dapat nilai A. Jadi tugas kita pertama adalah mencari nilai A dulu. Masukkan XY-nya, XP, YP juga ke dalam persamaan atau fungsi kuadrat ini. Y-nya 8, berarti 8 sama dengan A kali X-nya 0. Ingat 0,8, X-nya 0, Y-nya 8. 8 dikali sama dengan A, X-nya 0, dikurang XP-nya adalah 9/2 pangkat 2, ditambah YP-nya min 49/4. Ini harus hati-hati ya, karena tandanya ada negatif di sini. Lalu ini karena sudah ada angka semua, pasti kan ketemu nanti nilai A-nya ya. A dikali 0 dikurang 9/2 ya min 9/2 dipangkatkan 2. Negatif pangkat 2 itu positif, kemudian pecahan dipangkatkan, pangkatkan masing-masing. 9 pangkat 2 81, 2 pangkat 2 4. Plus dikali min langsung aja min ya, 49/4. Supaya bagus, kita kalikan semuanya dengan 4, biar nggak ada pecahan. 8 kali 4, 32. 4-nya coret, jadi 81A. Yang ini juga 4-nya coret, jadi min 49. Oke, kita lanjutkan di atas aja ya. Kita mau mencari A-nya ya, berarti min 49 pindah kiri saja. Jadi 32 ditambah 49 sama dengan 81A. 32 ditambah 49, 2 tambah 9, 11, 4 tambah 4, 81 berarti. Sama dengan 81A dan A-nya adalah 1 ya. 81 bagi 81. Oke, dapat 1, kita simpan dulu ini. Lalu setelah menemukan nilai A, tugas kita kan mencari titik potong grafik sumbu X ini ya, yang titik putih ini yang saya tandain. Berarti kita kembali ke fungsi kuadratnya untuk mencari fungsi kuadrat itu. Jadi nilai yang sesungguhnya ya dari fungsi kuadratnya. Jadi Y sama dengan, nah ini jangan dimasukkan angka 0,8-nya. Karena 0,8 ini tugasnya adalah untuk mencari si A. Kalau A-nya udah ketemu, ya udah tetap Y sama X supaya jadi fungsi kuadrat. A-nya adalah 1 dikali X. X-nya juga nggak dimasukin 0 ya, karena kan Y-nya tetap Y, bukan 8 kayak tadi. Dikurang XP 9/2 pangkat 2 ditambah YP. Atau langsung aja karena YP-nya negatif kan, langsung aja min 49/4 gini ya. Maka Y sama dengan 1 dikali fungsi ini nggak berubah ya. Jadi X min 9/2 dikuadratkan. Ini kita gunakan sifat aljabar. Kalau A min B kuadrat, itu kan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat ya. Maka ini didapat X kuadrat min 2 kali X kali 9/2 ditambah 9/2 kuadrat itu 81/4 dikurang 49/4. Jadi didapat Y sama dengan X kuadrat min 2X, ini 2-nya coret, jadi tinggal min 9X. 81/4 dengan negatif 49/4 kan sama-sama per 4 tuh. Jadi kurangin aja yang di atas, 81 kurang 49 itu masih 32/4. Atau 8 ya, jadi kita tulis di sampingnya. Maka didapat fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan X kuadrat min 9X ditambah dengan 8. Nah, yang diminta adalah titik potong grafik dengan sumbu X. Memotong sumbu X berarti Y-nya itu harus 0. Y-nya harus 0, kita ubah aja jadi persamaan kuadrat nih. 0 X kuadrat min 9X ditambah 8.
0 sama dengan, nah ini tinggal kita faktorkan saja. Dikali hasilnya 8 ditambah hasilnya min 9. Maka angkanya adalah min 1 dan min 8. Min 1 kali min 8 plus 8 min 1 dikurang 8 min 9. Benar ya? Maka didapat nilai X-nya adalah 1 dan X-nya sama dengan 8. Atau kalau di sini pilihan gandanya dalam bentuk koordinat, ya tinggal diganti. Kan Y-nya 0, dapat X-nya 1. Ya berarti X-nya 1, Y-nya 0. Dan X-nya 8, Y-nya 0. Karena tadi kan Y-nya 0 supaya memotong sumbu X ya. Maka didapat jawabannya yang mana tuh? Yang D ya, yang ini. 1,0 dan 8,0. Oke, kita lanjut sekarang soal yang ketiga ya. Interval nilai P yang menyebabkan fungsi kuadrat fx sama dengan ini definit positif adalah di sini kata kuncinya definit positif ya. Maksud definit positif itu dia selalu nilai y-nya positif, atau kalau digambar kurvanya itu dia tidak memotong sumbu x. Jadi misalkan ini sumbu x, maka kurva tersebut tidak memotong sumbu x ya. Nah, ini yang dikatakan dengan definit positif. Jadi berapapun nilai x yang kita masukkan ke fungsi kuadrat, y-nya akan selalu positif. Y-nya lebih dari 0, seperti di kurva ya. Kalau definit negatif, kurvanya dibalik ke bawah. Jadi berapapun nilai x yang dimasukkan ke fungsi kuadrat, y-nya itu selalu negatif. Paham ya? Kemudian kalau kurvanya udah diketahui seperti ini kan syaratnya adalah a-nya lebih dari 0 karena kurvanya terbuka ke atas. Lalu karena dia tidak memotong ataupun menyinggung sumbu x, kalau menyinggung itu nempel ya. Kalau memotong ada 2 titik seperti di persamaan kuadrat. Maka ini diskriminannya harus kurang dari 0. Ingat di persamaan kuadrat kalau diskriminannya lebih dari 0 berarti kurvanya memotong sumbu x itu di 2 titik. Kalau diskriminan sama dengan 0, berarti dia memotong di 1 titik. Akar-akarnya sama. Kalau diminta dia tidak berpotongan atau imajiner akar-akarnya, berarti D-nya harus kurang dari 0. Nah, tinggal kita cari A lebih dari 0 nanti dapat P-nya berapa, D kurang dari 0 dapat P-nya berapa, gitu ya. Jadi untuk kasus yang pertama adalah A lebih dari 0. Nah, ini gampang. A lebih dari 0, A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Ingat, bentuk umum fungsi kuadrat kan AX kuadrat ditambah BX tambah C ya. Berarti A-nya itu yang ini nih. A-nya diminta lebih dari 0. Ya berarti P-2 harus lebih dari 0. Maka dapat P-nya lebih dari 2. Nah, ini kita simpan persamaan 1. P lebih dari 2 ya. P-2 lebih dari 0, tinggal pindah jadi P lebih dari 2. Kemudian yang kedua, diskriminan harus kurang dari 0. Diskriminan masih ingat rumusnya ya, B kuadrat dikurang 4AC. Harus kurang dari 0. B kuadrat, B-nya itu adalah koefisien X. Ini berarti B-nya. Lalu ini C-nya yang nggak punya X ya. Tinggal dimasukkan, B-nya adalah 2P pangkat 2 dikurang 4 dikali A-nya. P-2 dikali C-nya, P plus 3. Harus kurang dari 0. Ini syaratnya tadi ya, definit positif. Kemudian kita sederhanakan jadi 4P kuadrat dikurang 4 dikali, nah ini kalikan. Dekat kali dekat, dekat kali jauh, jauh kali dekat, jauh kali jauh. P dikali P, P kuadrat. P dikali 3, 3P, simpan dulu di otak. P kali 3, 3P ya. Min 2 kali P, min 2P. 3P dikurang 2P, berarti masih ada 1P atau P aja. Min 2 dikali 3, min 6. Kurang dari 0. Sederhanakan lagi, 4P kuadrat dikurang, kita kalikan masing-masing dengan negatif 4. Min 4 kali P, min 4P kuadrat. Min 4 dikali plus P, berarti min 4P. Min 4 kali min 6, berarti plus 24. Kurang dari 0. Oke, kita sederhanakan lagi ya. 4P dengan min 4 kan habis, berarti tinggal negatif 4P ditambah 24 kurang dari 0. Atau kita pindahkan ruasnya, min 4P kurang dari min 24. Ini kita kalikan negatif, kedua ruas.
berarti nanti dapat 4P. Dibalik ya, pertidaksamaan kalau dikali negatif jadi dibalik 24, maka P lebih dari 6. Atau kalau yang bingung kenapa dibalik, kita kasih contoh yang sederhana aja. Min 3 dengan min 1, besaran mana? Hutang 3 atau hutang 1 yang enak ya? Enak hutang 1 ya, berarti min 3 lebih kecil dari min 1. Kalau min 3 sama min 1, minnya kita mau hapus, jadi 3 dan 1, apakah tanda pertidaksamaannya tetap? Kan enggak. 3 lebih dari 1 kan? Jadi kalau dikali negatif, maka tanda pertidaksamaannya ditukar, dibalik ya. Jadi ini dikali negatif, jadinya 4P lebih dari 24, dibagi 4, P lebih dari 6. Kalau udah kayak gini, tinggal kita buat himpunan penyelesaiannya. Kita buat seperti ini saja. Kan ada tadi P lebih dari 2 dan P lebih dari 6 ya, samaannya. Kita buat dulu di sini 2. P lebih dari 2 berarti kan ke kanan. P lebih dari 2 itu kan 3, 4, 5, 6 dan seterusnya kalau yang bulat-bulat. Ya berarti ke kanan ya grafiknya. Lalu P lebih dari 6. Misalkan 6-nya di sini. P lebih dari 6 berarti kan ke kanan juga ya. Ke kanan juga nih. Nah, grafik yang diarsir 2 kali itulah yang merupakan himpunan penyelesaian. Yang diarsir 2 kali kan yang 6 ke depan ya. Berarti jawabannya adalah P lebih dari 6. Jadi yang mana tuh pilihannya? Yang D ya. Kalau yang diarsir tengah-tengah ini, yang 2 kali yang di tengah-tengah misalkan ya. Jadi 2-nya ke kanan, 6-nya ke kiri. Berarti yang tengah-tengah tuh yang diarsir 2 kali. Ya berarti P-nya ada di antara 2 dan 6. P lebih dari 2 kurang dari 6. Kalau yang diarsir hanya ini saja, yang 2 kali, berarti ya P lebih dari 6. Jadi nggak dari 2 ya, karena yang 2 kan cuma sekali doang. Ya nyambung lah ya. Jadi jawabannya yang D. P kurang dari 2, kurang dari 6, lebih dari 2, lebih dari 6. Ya benar yang D ya.